warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dosen pengampun mata kuliah serta teman-teman mahasiswa ilmu komunikasi yang saya banggakan. Sebelum saya mulai, saya mau tanya nih. Kalau dengar kata AI, teman-teman lebih ngerasa kalau AI itu sebagai teman atau ancaman? Kalau teman, angkat tangan. Kalau ancaman, angkat tangan. Dan kalau keduanya, berarti kita satu pemikiran. Makanya hari ini kita akan ngebahas bagaimana sih AI itu bisa jadi teman yang baik, bukan ancaman. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan pidato dengan topik bijak menggunakan AI di era digital. Kita semua tahu bahwa teknologi berkembang dengan cepat dan AI adalah salah satu teknologi yang paling banyak digunakan oleh mahasiswa saat ini. AI mempermudah banyak hal, mulai dari menyelesaikan tugas, mencari referensi, sampai membantu kita membuat konten kreatif. Namun, kemudahan ini juga membawa tanggung jawab besar agar kita tidak terjebak dalam penyalahgunaan teknologi. Hadirin sekalian, sebagai mahasiswa yang hidup di era digital, kita pasti merasakan bagaimana artificial intelligence atau AI semakin melekat dalam kegiatan belajar sehari-hari. Tidak lagi sekedar teknologi futuristik, tetapi sudah menjadi alat yang membantu kita mencari informasi, membuat rangkuman bacaan, hingga menyelesaikan berbagai tugas akademik. Untuk menggambarkan seberapa besar penggunaan AI di kalangan pelajar, Global Student Survey tahun 2025 dari Good Start mencatat bahwa 95% mahasiswa Indonesia memanfaatkan AI dalam proses pembelajaran. Ini adalah yang tertinggi di antara 15 negara yang ikut disurvei. Jika kita cermati, data ini menunjukkan dua hal penting. Yang pertama, mahasiswa Indonesia termasuk kelompok yang paling cepat beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Kita tidak hanya mengikuti tren, tetapi benar-benar memasukkan AI sebagai bagian dari strategi belajar sehari-hari. Kedua, angka yang begitu tinggi juga menjadi pengingat bahwa AI tidak bisa dilakukan secara asal. Semakin kita mengandalkan teknologi, semakin besar kebutuhan untuk memahami etika, batasan, dan cara menggunakan AI secara benar. Data ini jelas menggambarkan bahwa AI bukan hanya alat bantu, tetapi udah menjadi bagian dari budaya belajar kita. Namun, sebagaimana dijelaskan dalam teori komunikasi modern, setiap kemajuan teknologi membawa manfaat sekaligus resiko. Disinilah pentingnya sikap bijak. Pertama, kita harus memahami bahwa AI memiliki manfaat besar. AI membantu kita mempercepat pekerjaan, menemukan ide baru, bahkan meningkatkan produktivitas dalam membuat konten dan menyusun materi kuliah bagi mahasiswa komunikasi yang sangat berguna dalam riset, editing media, hingga menyusun strategi komunikasi. Kedua, kita harus menyadari nih kalau resiko di balik penggunaan AI yang tidak bijak, salah satunya adalah masalah privasi. Beberapa aplikasi AI menyimpan data input penggunanya, dan ini berpotensi membahayakan loh jika kita enggak berhati-hati. Selain itu, muncul juga persoalan etika komunikasi, misalnya pengguna untuk membuat tugas secara penuh tanpa proses berpikir, plagiarisme, atau penyebaran informasi yang belum terverifikasi. Ketiga, mahasiswa komunikasi perlu menjadi teladan dalam penggunaan AI bertanggung jawab. Mengapa? Karena kita belajar bagaimana pesan diproduksi dan disebarluaskan kepada publik. Jika kita salah menggunakan AI, dampaknya bukan hanya pada diri kita sendiri, tetapi pada masyarakat yang luas. Lalu bagaimana nih menggunakan AI dengan bijak? Yang pertama, gunakan AI sebagai alat bantu, bukan pengganti kemampuan berpikir. AI boleh ngebantu mencari ide, merapikan kalimat, atau mengelola data. Tapi proses analisis harus tetap kita lakukan sendiri ya. Yang kedua, selalu cek kembali informasi yang diberikan AI, karena AI itu nggak selalu benar, teman-teman. Kemampuan literasi digital mahasiswa komunikasi ini sangat penting di sini. Yang ketiga, jaga etika dan integritas akademik. Jika menggunakan AI untuk menyusun tugas, selalu sertakan pemikiran pribadi dan hindari mengandalkan hasil AI sepenuhnya. Lalu, yang terakhir, lindungi privasi pribadi dan organisasi. Jangan nih masukin data sendiri ke dalam aplikasi AI yang gak jelas kebijakan keamanannya. Nah, dengan mempraktikkan hal-hal itu, kita hanya memanfaatkan AI secara positif.
dan juga berkontribusi pada ekosistem digital yang lebih sehat dan beretika. Hadirin sekalian, sebagai mahasiswa ilmu komunikasi, kita memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi pengguna teknologi cerdas. AI adalah peluang besar bagi dunia akademik dan industri kreatif, tetapi hanya akan bermanfaat jika digunakan dengan bijaksana, etis, dan bertanggung jawab. Jadi, mari nih kita jadikan AI sebagai sarana pengembangan diri, bukan jalan pintas. Semoga kita semua dapat memanfaatkan teknologi dengan cara yang benar, membawa dampak positif bagi diri sendiri, kampus, dan masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.